Mari kita berdoa. Di hadapan kekudusan-Mu, sesungguhnya kami tidak layak berdiri, bahkan menyembah dan memuji Engkau. Tetapi malam ini kami sadar, oleh karena kasih karunia-Mu, di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami boleh berdiri di hadapan kekudusan-Mu. Sebab itu terimalah pujian, syukur dan penyembahan kami, karena hanya Engkau, satu-satunya Allah yang kami boleh sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dunia ini. Dan kini saatnya ya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami malam hari ini. Supaya tidak ada satupun dari antara kami, baik yang ada di rumah, lewat media, maupun yang ada di ruangan ini. Kami dilawat oleh kebenaran firman-Mu, menerangi hati kami, pikiran kami, membuat kami mengerti kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, berbicara lewat hamba-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Yang ada di rumah apa kabar? Kiranya kurang lebih 45 ke depan Bapak Ibu tetap berkonsentrasi di tempat duduk. Tidak usah berjalan, tetap di tempat duduk bisa mengikuti khotbah pada malam hari ini walaupun kita tidak secara langsung, bahasa Inggrisnya baku lihat. Tapi Bapak Ibu lihat saya tidak lihat Bapak Ibu. Tapi saya percaya itu tidak menghalangi persekutuan dan ibadah kita pada malam hari ini. Malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan cukup panjang, 26 ayat. Yosua pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-26. Bapak Ibu yang ada di rumah juga yang dalam ruangan ini boleh memperhatikan Alkitabnya. Saya akan membacakannya secara cepat dengan tekanan-tekanan sesuai khotbah pada malam hari ini. Yosua pasal 7 ayat 1 sampai 26. Dosa dan hukuman akan. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah kira-kira 2 atau 3 ribu orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana. Sebab orang-orang di sana sedikit saja. Ayat yang keempat. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana, tapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kalah di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua
Ah, Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan? Supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu. Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Sebab itu orang Israel tidak dapat bertahan menghadapi musuhnya. Mereka membelakangi musuhnya, sebab mereka itu pun dikhususkan untuk ditumpas. Aku tidak akan menyertai kamu lagi jika barang-barang yang dikhususkan itu tidak kamu punahkan dari tengah-tengahmu. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan, kuduskanlah dirimu untuk esok hari, sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Hai orang-orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengahmu. Ayat 14, besok pagi kamu harus tampil ke muka suku demi suku, dan suku yang ditunjukkan oleh Tuhan harus tampil ke muka kaum demi kaum. Dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan haruslah tampil ke muka keluarga demi keluarga. Dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang. Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api, ia dan segala sesuatu yang ada padanya. Sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. Ayat 16. Keesokan harinya bangunlah Yosua pagi-pagi lalu menyuruh orang Israel tampil ke muka suku demi suku, maka didapatilah suku Yehuda. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum-kaum Yehuda, maka didapatinya kaum Zerah. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Zerah, seorang demi seorang, maka didapatilah Zabdi. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka orang demi seorang, maka didapatilah Achan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda. Ayat 19. Berkatalah Yosua kepada Achan, anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat. Jangan sembunyikan kepadaku. Ayat 20. Lalu akan menjawab Yosua katanya, benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu, jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 sikal perak, dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Ayat 22. Lalu Yosua menyuruh orang segera pergi ke kemah itu, dan sesungguhnya semuanya itu disembunyikan dalam kemah Akan, dan perak itu ada di bawah sekali. Maka mereka mengambil semuanya itu dari dalam kemah, lalu membawanya kepada Yosua dan kepada semua orang Israel dan mencurahkannya di hadapan Tuhan. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Zerah dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya, dan kambing dombanya, kemahnya, dan segala kepunyaannya. Lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini.
Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu. Semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu nama tempat itu sampai sekarang disebutkan Lembah Akor. Lumayan, 26 ayat. Latihan pernapasan. Saudara-saudara, setiap ketidaktaatan pasti merugikan. Every disobedience is detrimental. Setiap dosa sekecil apapun itu pasti merusak, menghancurkan. Dan ingat, upah dosa itu maut. Walaupun manusia seringkali membuat ukuran, ada dosa kecil, dosa sedang, sedang-sedang saja, dan dosa besar. Kalau bahasa saya, besar pun mati. Besar pun matilah ya, besar sekali itu. Tetapi dosa sebenarnya bukan soal ukuran. Mau dosa sekecil apapun, mulai dari mencuri ayam orang, sampai korupsi miliaran rupiah, namanya tetap dosa. Mulai melihat pepaya orang yang sudah mulai kuning, mulainya tunjuk-tunjuk, lama-lama ambil. Tapi mereka tidak berani karena itu pohon terlarang. Barang siapa ambil itu, dia pasti mati, kena pahe. Ya, di kompleks ini ada banyak pohon yang sedang berbuah, termasuk di depan rumah saya. Dulu di depan rumah Pak Awas ada tulisan, jangan mencuri. Ada buah memang kalau dilihat indah. Saudara-saudara, bukan soal barang apa, sebesar apa, seberapa banyak. Tapi ini persoalan serius. Dosa itu serius. Mau kecil, mau sedang, mau besar, itu serius. Walaupun dunia sekarang menganggap itu tidak serius. Bahkan menurunkan nilai dosa itu menjadi sesuatu yang begitu ringan. Bahkan kalau boleh jangan bicara tentang dosa. Orang mendefinisikan dosa itu kegagalan, kelemahan, salah asuh, itu kekurangan, itu kekhilafan. Maaf Pak, saya khilaf. Semua diperhalus. Sebab itu pemikir sekuler zaman ini, mereka menegaskan bahwa orang-orang yang melakukan crime, kejahatan yang kita lihat ada di mana-mana, dikatakan mereka mengalami crime, addiction dengan narkoba. Mereka ini adalah korban yang tidak bisa diminta pertanggungjawabnya, apalagi dihukum. Ini zaman sekarang loh. Orang berbuat dosa, orang melakukan kejahatan, tidak boleh dituntut. Karena itu bukan salah mereka. Yang mereka perlukan adalah treatment, perawatan, bukan punishment, bukan hukuman. Nah, saudara lihat, dunia kita sekarang menganggap dosa seringan itu. Dan orang kebanyakan sekarang berpikir, ya dosa itu ya seringan itu. Kalau terjadi sesuatu, ya dibawa untuk direhab. Yang terlibat narkoba, ini bukan dosa. Jangan dituntut daripada mereka. Cukup dirawat. Nah saudara, itu dunia kita sekarang. Maka dunia sekarang bicara tentang dosa, mereka bilang begini, I'm not sinful. Saya tidak berdosa. I'm not guilty. Saya tidak rasa bersalah. I'm just sick. Saya hanya sakit. Jadi pencuri ayam itu penyakit. Bunuh orang itu sejenis penyakit.
Ya kalau penyakit kan cukup diobati, tidak perlu dihukum. Maka saudara bisa bayangkan apa yang terjadi dengan dunia sekarang. Padahal Alkitab bicara dosa itu serius. Dosa itu kejahatan yang khusus, bukan sekedar kejahatan yang biasa. Tidak bisa dianggap itu hanya sekedar penyakit, tidak bisa. Alkitab mengajar kepada kita, dosa itu serius. Teman saya berkhotbah bilang, orang sekarang menganggap serius sakit kanker daripada berdosa. Dosa tidak serius, yang serius itu kanker. Makanya ada banyak orang ketika diajak, ayo berdoa, ayo ke gereja, ayo ikut kegiatan kebungan rohani, ayo ikut revival night. Apa jawabannya? Maaf, saya tidak punya waktu. Saya terlalu sibuk. Tapi orang ini ketika dibawa ke dokter, ini ternyata sibuk ini juga sejenis penyakit ternyata. Dibawa ke dokter lalu dokter bilang begini, Anda ini kanker stadium akhir, hidupmu sebentar lagi. Tiba-tiba besok tidak ada jam doa, dia sudah berdoa. Dia jadi tiba-tiba rohani. Tiba-tiba dia tanya, itu revival night jam berapa? Saya mau ikut. Sebelum-sebelumnya tidak mau. Itu kebaktian multigenerasi itu jam berapa? Tiba-tiba dia tanya. Prayer and worship night itu hari apa ya? Padahal hari-hari itu sebelumnya ketika diajak, sorry, I'm busy. Saya sibuk, saya tidak punya waktu. Tetapi begitu diperhadapkan dengan kematian, banyak orang berubah. Ternyata kematian itu efektif mengubah cara berpikir orang tentang waktu. Sama aja kan? Kalau naik pesawat, mohon semua handphone dimatikan. Ya karena takut nanti pesawat terjun bebas kan? Tetapi kalau di gereja mohon handphone dimatikan dulu. Kalau sekarang handphone dihidupkan. Karena Anda tidak bisa lihat saya nih yang di rumah. Itu tidak berlaku lagi pengguna. Mohon matikan semua handphone. Nggak bisa. Sekarang mohon hidupkan. Khususnya yang di rumah. Di ruangan ini jangan lihat saya. Yang di rumah boleh lihat handphonenya. Tapi lebih bagus fokus ke situ. Beritahu semua relasi. Tolong jangan kontak saya jam 7 sampai jam 9. Saya sedang bersama dengan Tuhanku. Please don't bother me. Jangan ganggu saya. Tulis di statusnya. Jangan tulis di statusnya masih tidur makanya dibangunin. Ada yang lupa ubah status. Statusnya masih tidur. Ini tidur terus tidak bangun-bangun ini. Ini tidur jenis apa ini? Tiap kali lihat statusnya masih tidur. Tulis di status. Sedang ibadah, jangan diganggu. Itu yang paling betul. Tetapi bicara tentang yang serius, tentang kekekalan, banyak orang tidak serius. Nah saudara-saudara, malam ini kita akan bicara tentang dosa akan. Tema kita ketika dosa disembunyikan. Saudara, dosa itu yang berbahaya itu disembunyikan. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Akan. Mengapa dia dikatakan berdosa? Oleh karena ada pelanggaran. Saudara perhatikan pasal 6 ayat 18. Di sana Tuhan mengatakan kepada mereka, tetapi kamu ini jagalah dirimu terhadap barang-barang yang dikhususkan untuk dimusnahkan. Supaya jangan kamu mengambil. Sudah ada perintah, jangan ambil. Maka dia dikatakan berdosa karena dia melanggar apa yang Tuhan larang. Sekarang saudara bayangkan, jangan berzina. Lalu orang berzina dan berkata, ini penyakit. Jadi hanya perlu diobati. Sedangkan Tuhan bilang, itu dosa serius. Maka Tuhan bilang kepada mereka, jangan kamu ambil. Ayat 18.
Segala emas dan perak serta barang-barang tembaga dan besi adalah kudus bagi Tuhan. Semuanya itu akan dimasukkan ke dalam perbendaharaan Tuhan. Jadi Tuhan mau bilang, jangan kamu sentuh, jangan kamu ambil. Tetapi manusia melanggar apa yang Tuhan sudah atur. Saudara, dosa itu pelanggaran terhadap janji perintah Tuhan kepada manusia. Sudah ada perjanjian, kalau kamu ambil, kamu saya habiskan. Tapi justru itu yang dilakukan oleh Achan. Maka dosa itu memang pelanggaran. Melanggar semua yang sudah diatur oleh Tuhan. Di dalam Alkitab semua sudah jelas. Jangan dibuat jadi simple, jadi sederhana, jadi enteng. Kenapa pacar kau hamil? Sorry Pak, itu kan accident. Pacarnya hamil dibilang accident. Padahal accident itu kan artinya satu kejadian yang tidak disengaja terjadi. Bagaimana bisa dihamil? Ya Pak, saya tidak sengaja. Bagaimana tidak sengaja? Otakmu itu. Kenapa dia hamil? Pak Pendeta masa enggak tahu? Mana ada anjing yang tolak tulang? Enak sekali pacarnya dibilang tulang. Lalu dirinya jadi anjing. Coba pintar enggak si anjing itu? Semua dibungkus sedemikian rupa. Manusia menamakan itu kecelakaan. Tapi Tuhan menamakan itu perzinahan. Itu dosa serius. Ini yang terjadi. Akan melanggar apa yang Tuhan sudah perintahkan. Mungkin ada yang bertanya, kenapa akan yang buat lalu dibilang seluruh Israel sudah berdosa? Kenapa Yudas berbuat dosa kok tidak semua murid-murid juga kena getahnya? Kenapa Daud juga buat dosa tapi tidak dibilang seluruh Israel berdosa? Ada bedanya. Kalau akan di sini, ini dosa satu bangsa oleh karena apa? Mereka ada misi khusus. Tuhan bawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Mereka sebagai satu bangsa. Maka sudah dibilang, sudah diwanti-wanti dari awal. Nanti kamu masuk di Yeriko. Semua barang itu jangan kamu ambil. Coba akan sabar sedikit. Di pasal 8 dibilang, nanti setelah kamu menghabiskan Ai, kamu ambil semua, kamu boleh ambil. Tapi Yeriko tidak boleh. Yeriko adalah kota pertama yang harus mereka habisi untuk masuk ke tanah perjanjian. Buah sulung bukan untuk kamu. Itu untuk saya kata Tuhan. Kau ambil serius. Kenapa akan tidak sabar? Tuhan sudah buktikan bahwa Tuhan setia, apa yang dia bilang dia pasti kerjakan. Tapi kenapa masih ada 1-2 orang yang tidak taat? Akan berdosa, seluruh Israel kena getahnya. Maka itu saudara-saudara, ketika saudara dan saya ada dalam satu tim pelayanan, itu serius. Satu saja buat salah, itu berakibat kepada semua. Saudara jangan pernah berkata dosa yang buat saya juga kok, biar saya aja yang ngalami. Tidak bisa saudara. Apa yang kita buat bukan hanya untuk diri kita. Kalau saudara mahasiswa, saudara buat pelanggaran bukan untuk diri saudara sendiri. Untuk keluarga saudara, untuk gereja saudara, untuk siapa yang membiayai saudara. Ada kaitan semua. Saudara tidak bisa bilang saya yang bikin, biar saya yang tanggung. Hebat kali. Semua dosa ini biar saya yang tanggung sendiri. Ya ampun, Tuhan Yesus yang tanggung, kau tidak bisa. Belagaknya sama seperti Tuhan. Saya yang tanggung. Tidak bisa. Yang tanggung itu Tuhan. Itu berarti saudara sudah tertipu seperti akan di sini. Dia pikir ini kan paling tidak ketahuan. Hanya saya sendiri yang buat, pasti tidak ketahuan.
Tapi apa yang terjadi? Akan menyebabkan bangsa Israel kalah, bahkan 36 orang tewas. Warren Wiersbe, seorang hamba Tuhan terkenal, dia bilang begini, never underestimate the damage one person outside the will of God can do. Jangan pernah meremehkan kerusakan yang dapat dilakukan oleh seorang yang tidak taat kepada Tuhan. Menghancurkan, itu serius sekali. Hanya satu saja, tapi itu serius. Seandainya akan sadar dan dia tidak melakukan, 36 orang selamat. Tapi saya tidak tahu apakah dia juga berpikir ada 36 janda. Ada berapa banyak anak-anak yang kehilangan ayahnya oleh karena kesalahan satu orang. Adam juga mungkin tidak pernah berpikir bahwa ketika dia makan buah itu serius. Sampai kita hari ini. Dosa itu diturunkan sampai kepada kita hari ini. Terima kasih Bapak Adam. Kau gara-gara itu. Sepele kan, hanya makan buah. Daud. Hanya seorang wanita. Tapi akibatnya fatal. Tuhan menghukum keturunannya. Serius. Mereka tidak pernah berpikir. Dan saudara mungkin juga tidak pernah berpikir sekecil apapun dosa yang kamu buat itu pengaruhnya besar sekali. Mungkin saudara tidak pikir sekarang. Tapi nanti saya jelaskan bagian berikut. Dosa itu sesuatu yang serius. Jangan hanya lihat hari ini. Maka akibat yang dilakukan akan ada korban. Tentara itu pulang dengan tawar hati. Mereka kalah di dalam perang itu. Padahal itu kota kecil, gak ada apa-apanya. Tapi mereka pulang sebagai orang-orang yang kalah. Lihat wajahnya itu memelas. Yang terakhir, apa yang terjadi? Ketika akan berdosa, Yosua berdoa. Tapi salah waktu. Waktu dia berdoa Tuhan bilang, bangun. Ini bukan waktunya persekutuan doa. Ini bukan prayer night. Bukan malam doa. Ini bukan waktunya persekutuan doa. Saudara-saudara, doa itu penting. Tapi tidak setiap doa itu murni. Tidak. Kadang-kadang ada orang berdoa untuk menutupi dosa tertentu. Maka jangan tertipu dengan orang yang tiba-tiba rohani. Karena doa itu juga bisa dipakai untuk cover. Sometimes a person can pray to cover up disobedience or laziness. Maka jangan tertipu. Action without prayer is atheism. Tindakan perbuatan tanpa doa itu ateis. Tetapi prayer without action is presumption. Tetapi doa tanpa tindakan itu kepura-puraan. Sudah berdosa, sudah kalah, baru berdoa. Saudara perhatikan beda. Sebelum mereka mengalahkan Yeriko, mereka berdoa, tanya Tuhan. Menghadapi Ai, mereka tidak lagi berdoa. Karena sudah pengalaman menang kan, tidak perlu doa lagi. Tolong pergi intai. Kecil bangsa itu, mulai anggap remeh. Semua orang yang jatuh dalam dosa dimulai dengan menganggap enteng tantangan, menganggap enteng godaan. Maka kemudian mereka jatuh. Yosua berdoa.
pakai ritual, pakai debu lah. Wah, tapi isi doanya juga menyalahkan Tuhan. Nadanya menyalahkan Tuhan. Maka ini doa Tuhan tidak mau. Maka Tuhan, bangun, berhenti berdoa. Mereka telah berdosa. Tidak usah pakai doa-doa sekarang. Bangun, panggil, kasih pahe. Kasih hukuman. Tidak usah lagi doa-doa. Ini tindakan Tuhan. Tapi kadang-kadang kita pikir doa itu seperti memberi informasi kepada Tuhan. Dengar Bapak Ibu. Doa itu bukan memberi informasi kepada Tuhan. Saudara, Tuhan, tahukah Tuhan bahwa ini? Lalu Tuhan kaget, surprise. Oh ya, kok saya baru tahu ya? Itu Tuhan dari mana itu? Doa itu bukan memberi informasi kepada Tuhan. Keliru. Doa itu kita mengundang Tuhan untuk memerintah hidup kita. Dia berkuasa atas hidup kita. Itu doa. Bukan informasi, dia sudah tahu semua. Tapi dia mau tahu apakah kita tahu bahwa dia layak dipercaya. Dia yang bisa memerintah dan mengurus hidup kita. Tahu tidak? Maka itu kadang-kadang orang berdoa bahasanya indah-indah. Maksudnya apa? Tuhan tidak perlu informasi. Dia perlu pengakuan bahwa Anda perlu Dia. Maka yang terakhir dari bagian ini, sampai pada titik ketika Yosua berhadapan dengan Akan, disinilah Akan mengakui semua dosanya. Sudah perhatikan, ada 3 kata penting di situ. Akan bilang, aku melihat, aku menginginkan, lalu aku mengambil. Semua saudara coba ingat, setiap dosa yang saudara lakukan, mulai dari situ. Lihat, ingin, ambil. Ini 3 langkah. Berarti ini tidak terjadi satu kali. Ini proses. Berarti memang ada orang yang mengeraskan hati. Kamu baru lihat, sudah ditegur. Kamu tetap tidak mau mendengar teguran. Maka yang kedua, kamu menginginkannya. Saudara, keinginan itu tidak salah. Kalau kita tidak punya keinginan, maka sebenarnya kita tidak hidup lagi. Tapi keinginan itu menjadi salah ketika keinginan itu dipuaskan bukan menurut apa yang Tuhan kehendaki, tapi apa yang kita kehendaki. Maka itu di dalam Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai 15 di sana dikatakan, apabila orang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Yakobus menolong kita untuk mengerti, lihat lalu menginginkan. Kata menginginkan di sini lalu diseret dan dipikat. Sebenarnya ini kata ini dipakai untuk binatang. Jadi kalau manusia selalu mengikuti keinginannya tanpa melihat apa yang Tuhan kehendaki, dia tidak jauh beda dengan binatang. Sama rendahnya dengan binatang. Maka jangan heran ada orang berbuat dosa begitu kejam dan keji luar biasa. Saudara-saudara, tahun 2012, 16 Desember 2012, ada seorang mahasiswa kedokteran berusia 23 tahun. Namanya Jyoti Singh dengan kekasihnya Awindra. Mereka pergi menonton bioskop. Pada tahun itu, tahun 2012 ada film yang top waktu itu di India. Life of Pi. Life of Pi atau Pi. Sepasang kekasih ini pergi nonton, lalu selesai
di bioskop itu jam 9:30 malam, lalu mereka kembali. Mereka naik bis. Di bis itu ada 6 laki-laki, termasuk sopir. Dalam perjalanan beberapa menit kemudian tiba-tiba satu laki-laki datang dekati Awindra. Kemudian dilanjutkan dengan penganiayaan. Mereka pukul, mereka ikat dia pakai kunci ban itu, pukul sampai tidak berdaya. Setelah itu mereka datang ke Jyoti. Mereka bergilir memperkosa Jyoti. Tapi bis tetap melaju. Tindakan keji itu berlangsung. Jyoti memberontak. Dia gigit muka mereka, gigit tangan mereka. Sampai akhirnya mereka marah. Kemudian mereka ambil besi yang mereka baru saja pakai untuk menganiaya pacarnya. Lalu mereka memasukkan itu ke dalam kemaluannya sehingga ususnya terburai keluar. Setelah itu sambil jalan mereka melemparkan 2 orang ini di tengah jalan. Setelah beberapa saat mereka jauh, mereka kembali lagi. Mereka kembali untuk memastikan 2 orang ini mati. Lalu mereka dengan kecepatan mereka ingin melindas 2 orang ini di jalan. Tapi rupanya si laki-lakinya masih ada sisa-sisa tenaga terakhir. Dengan refleks cepat-cepat dia tarik perempuan itu patah ke samping. Dan tidak tertabrak. Habis itu pergi. Malam itu jam 11 malam muncul penduduk di sekitar tempat itu. Mereka datang. Kemudian mereka melihat, mereka membawa 2 orang ini ke rumah sakit terdekat. Biasa seperti di film-film. Setelah itu baru polisi datang. Polisi mulai berdatangan. Lalu mereka mulai investigasi. 24 jam kemudian mereka lakukan pemeriksaan maraton pakai CCTV di jalan itu. Akhirnya pelaku-pelaku itu ditangkap. Seluruh negeri Bollywood India marah. Mereka begitu benci. Mereka begitu geram. Bahkan pengacara India menolak menjadi pembela para pemerkosa ini. Tapi sayang, 29 Desember akhir tahun itu 2012, Jyoti meninggal setelah dirawat di Mount Elizabeth, Singapura. Nyawanya tidak tertolong. Masyarakat India tambah marah. Tapi rupanya belum selesai. Tindakan pemerkosaan, pembunuhan, penganiayaan terus berlangsung, malah bertambah. 4 pelaku dijatuhi hukuman mati. Salah satu masih di bawah 17 tahun, dia tidak terlibat aktif dalam tindakan pemerkosaan. Dia hanya dihukum 3 tahun penjara. 4,5 tahun proses pengadilan karena mereka naik banding. Dan Mahkamah Agung India tidak menerima. Mereka harus dihukum mati. Sebelum menunggu dihukum, mereka gantung diri di penjara. Mereka mati. Lalu orang bertanya apa yang terjadi, kenapa setelah peristiwa semua orang marah tetapi masih terus ada? Jawaban sesuai konteks waktu itu. Ada seorang pemimpin agama setempat yang menegaskan bahwa pemerkosaan bukanlah perilaku berdosa. Ternyata itu penyebab. Agama Tuhan tetap penting. Begitu agama diabaikan, begitu Tuhan dibelakangi, manusia jadi seperti binatang. Dosa tidak serius? Serius. Ketika itu dibiarkan, Yakobus bilang dia akan melahirkan dosa. Nah, sudah bayangkan dipakai istilah melahirkan. Jadi waktu dosa itu baru lahir, dia masih anak-anak. Cute, lucu ya. Ya kan? Jadi dosa masih baru-baru itu lucu, menggemaskan.
Anak harimau, anak singa itu kan lucu ya. Nah, pelihara aja sampai besar. Kau yang dimakannya. Itu natur dosa. Kamu buat pertama, kamu rasa biasa, menyenangkan. Fun. Ya kan? Pornografi itu kan fun ya. Menyenangkan. Tapi tanpa sadar, kamu sedang diikat dan pada waktunya kamu dihancurkannya. Itu kerja dosa. Jadi saudara mau menyembunyikan dosa, saudara bisa sembunyikan terhadap orang tua. Saudara bisa sembunyikan itu terhadap pendeta. Saudara bisa sembunyikan itu terhadap temanmu. Tapi engkau tidak bisa menyembunyikan dosa itu di hadapan Tuhan. Tidak bisa. Itu hanya tunggu waktu. Dia akan muncul. Akan jujur. Tapi kejujurannya datang belakangan. Konsekuensi harus tetap diterima. Dia harus menerima hukuman yang pasti kita juga tidak suka. Maka saudara, sekecil apapun dosa saudara, jangan pernah menganggap enteng. Jalan terbaik adalah Yesus berkata, marilah kepadaku. Kamu yang letih, lesu, kamu sudah capek dengan dosa tertentu. Sampai hari ini tidak bisa lepas-lepas. Kamu capek, kamu memang tidak bisa melepaskan dirimu. Kecuali kamu datang kepada Tuhan. Kamu mungkin sudah terikat dengan pornografi, pikiranmu jorok terus. Sampai hari ini tidak bisa lepas. Onani terus, masturbasi terus. Pak, saya sudah berdoa Pak, tapi tidak bisa lepas. Berdoa. Tuhan bilang kepada Yosua, bangun. Bukan waktunya berdoa. Bertindak. Pada akhir abad yang lalu, ada seorang wanita muda pandai main piano. Bukan Anne namanya. Dia mengadakan konser di seluruh kota di Jerman. Dan sukses. Dan untuk mencapai kesuksesan lebih besar, dia bilang timnya, tolong buatkan itu brosur atau flyer untuk disebarkan di seluruh Jerman untuk konser-konser dia. Tapi tolong tambahkan bahwa dia adalah murid seorang ahli musik termasuk waktu itu, Franz Liszt. Lalu di brosur tulis bahwa dia ini adalah murid Franz Liszt. Tapi itu penipuan. Orang kalau ingin sesuatu, semua cara ditempuh. Dia ingin supaya sukses, dia catut nama orang. Padahal dia bukan sesungguhnya murid Franz Liszt. Tapi pada satu acara konser dia kaget karena hotel di mana dia tinggal di situ juga ada Franz Liszt. Bahaya, ini akan ketahuan. Kalau ketahuan saya bukan muridnya. Kalau Franz Liszt ngaku bahwa dia tidak punya murid yang seperti saya, selesai karirnya. Pasti akan masuk koran. Dan itu membuat dia gelisah di kamar. Antara mengaku atau biar saja, yang penting sukses. Saudara-saudara, banyak orang ingin mengejar kesuksesan. Keinginannya ingin dipuaskan dengan segala macam cara. Cara tipu muslihat, trik sana, trik sini, tipu sana, tipu sini. Merekayasa peristiwa, merekayasa orang untuk mencapai keinginan suksesnya. Tapi malam itu dia gelisah. Persoalannya orang itu ada di situ. Dalam kegelisahan itu yang berat sekali akhirnya dia buat keputusan. Saya harus bertemu dan mengakui bahwa saya sudah menipu. Dengan berat. Dia pergi ke kamar. Dia ketuk pintunya. Begitu pintu diketok, pintu dibuka.
Lalu apa kata ahli musik ini, pelatih musik top ini? Dia bilang, mari masuk. Mari kita lihat apa yang bisa kita kerjakan malam ini. Kemudian Tuan Leeds tidak bicara apa. Tapi dia sudah bersalah, saya sudah salah. Saya sudah menipu. No. Itu ada piano. Kamu tolong main. Lalu wanita muda ini main piano. Ketika main, lalu pelatihnya bilang, boleh enggak diusulkan, dikasih beberapa usulan. Dikoreksi supaya bagus. Setelah selesai dia tanya, apakah untuk pertunjukan berikut acara sudah dicetak? Belum. Oke. Sekarang kamu adalah murid saya. Masukin dalam acara bahwa malam ini dalam konsermu gurumu hadir. Dan tambahkan di acara itu, bagian akhir dari konser ini, gurumu akan memainkan satu lagu. Senang sekali. Lalu wanita ini bicara kepada gurunya, terima kasih untuk kemurahan hatimu. Allah di sorga belas kasihan, kemurahannya tersedia bagi saudara dan saya. Mungkin kita sudah menyembunyikan selama ini dan tidak ada orang yang tahu. Saya mau beritahu saudara malam ini, dia tahu. Dan dia sedang menunggu saudara datang. Maukah saudara datang kepada dia? Karena Amsal 28 ayat 13 berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Ayat 14, berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Malam ini, kalau ada masih dosa yang saudara sembunyikan, kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, belas kasihannya tersedia bagi saudara. Siapa mengeraskan hati akan jatuh ke dalam malapetaka. Saudara mengeraskan, saudara menyimpannya, saudara tidak mengakuinya, saudara akan makin rusak, saudara akan makin terpuruk. Dan ingat, upah dosa itu maut, ujungnya kematian. Malam ini, izinkan saya bicara seperti Yosua. Hormatilah Tuhanmu. Apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang sudah kamu buat? Akui, beritahu kepada dia. Tuhan, saya lihat, saya ingin, lalu saya ambil, saya lakukan. Mari kita tunduk kepala. Masing-masing berdoa kepada Tuhan.